Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Agus Surahmat Pawirorjo dalam Agus Surahmat Channel. Siang ini saya berada di rumah ibu saya di Muntilan, Magelang. Kebetulan sedang menjenguk ibu saya yang sedang sakit, sehingga yang seharusnya hari ini itu ada sidang di Pengadilan Negeri Serang, ya. Mohon maaf hari ini tidak bisa menghadiri acara tersebut karena kebetulan memang ibu saya sedang sakit, ya. Sehingga ya kami atau saya ya harus betul-betul bersama dengan ibu. Pas hari ini adalah hari ibu, yang tentu ini momen yang sangat monumental bagi kami anak-anaknya. Nah, ada hal yang berbeda hari ini. Kebetulan saya menggunakan kaos ini AABI. AABI itu Agus Bersaudara Indonesia. Ini kumpulan seluruh Agus di seluruh Indonesia, ya. Kebetulan tadi pagi saya didatangi oleh sahabat saya yang kebetulan bertandang ke rumah ibu dan memberikan kaos ini. Kita pakai sengaja hari ini. Ada yang menarik, pagi saya dikirimi berita. Sebetulnya ini berita yang kedua, dan tentu sebetulnya ini sudah pernah kita juga balas atau kita jawab, ya. Ini tentang rektor UIN sebut SK Bupati acuan tolak gereja di Cilegon diskriminatif, ya. Dilansir dari CNN Indonesia Kamis 22 Desember 2022. Sebetulnya kita sudah tidak ingin lagi membahas hal-hal yang berkaitan dengan ini karena kita sebetulnya semuanya sudah sepakat untuk cooling down. Tapi lagi-lagi kita boleh dibilang dibombardir terus, ya, dibombardir terus dengan persoalan-persoalan seolah-olah masyarakat Cilegon intoleran, pemerintah kota Cilegon intoleran, ya. Padahal terus terang saja, ya, sangat kita sayangkan beliau-beliau atau mereka-mereka yang melihat Cilegon tidak sesuai dengan spektrum yang sesungguhnya. Artinya masih katanya seperti ini, belum mendapatkan satu informasi yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini dilansir dari CNN Indonesia di Jakarta. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Wawan Wahyudin, berpendapat surat keputusan SK Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Serang nomor 189/SK/1975 tertanggal 20 Maret 1975 yang kerap dijadikan acuan warga tolak pembangunan gereja di Cilegon bersifat diskriminatif. Sebelum kita membahas yang lain, tentu Pak Rektor kita juga perlu sampaikan bahwa tentu bukan hanya ini saja, ya, yang menjadi landasan berpikir masyarakat Cilegon. Tentu kita tidak bisa secara sempit kemudian memberikan pemahaman seolah-olah bahwa masyarakat Cilegon itu begitu tidak memahami tentang persoalan-persoalan hukum, khususnya tentang hal itu. Nah, sebelum kita lanjutkan, harus juga difahami bahwa dalam penetapan hukum itu tentu ada yang namanya landasan historis, landasan filosof, ya. Artinya juga harus menggali akar budaya, ya. Nah, kita tentu tidak memperdebatkan tentang persoalan apakah dengan
eh, tata urutan perundang-undangan, ya. Kita tidak memperdebatkan tentang persoalan itu, tetapi ada landasan-landasan historis, ya, landasan-landasan sejarah, ya kan, yang tentu juga ini menjadi pertimbangan-pertimbangan, termasuk juga Undang-Undang Dasar 1945 itu juga mengambil dari akar budaya masyarakat Indonesia, bukan mengambil akar budaya yang lain, tetapi yang diambil adalah akar budaya Indonesia. Nah, kita lanjutkan. Nah, tentu juga kita masih ingat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dalam perubahan yang kedua, ya, perubahan yang kedua dalam pasal 18B yang sudah ditetapkan tanggal 18 Agustus 2000. Saya bacakan agar juga tidak silang sengketa dan masing-masing juga memahami, ya. Ini kebetulan saya dapat ini dari ponakan saya ini kebetulan, ya. Pasal 18B. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Tentu kita tidak bahas yang ini, ya. Nah, tapi bisa jadi bahwa nanti hal ini pun juga akan berlanjut ke arah sama, ya. Yang kedua, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tentu hal ini pun juga bukan dengan tanpa maksud, tetapi kita tidak akan memperdebatkan dalam konteks ini. Yang ingin kita juga sampaikan, ya, agar Pak Rektor juga berimbang, ya, dalam pemberitaannya, ya, dalam rilisnya, ya, agar juga jangan terlalu menjustifikasi terhadap masyarakat Cilegon. Ya, sementara juga kalau itu persoalan-persoalan yang menyangkut di luar daripada Islam, harusnya juga sama, ya, sama juga ikut menyuarakan, jadi seimbang bahasanya, ya. Tapi kita bahas itu, ya. Kita lanjutkan. SK Bupati yang dipegang teguh oleh Komite Kearifan Lokal Kota Cilegon sangat jelas bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, kata Wawan dalam artikel yang dikutip di laman resmi Kementerian Agama RI Rabu tanggal 12, ya. Nah, sudah kita jawab dengan jelas tadi, ya, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah dengan jelas bahwa kemudian masyarakat itu memahami tentang SK Bupati Ronggowarsito tahun 1975 dan juga hal-hal yang lain, ya. Ini pun juga harus difahami dan ini menjadi bagian dari kearifan, ya, kearifan budaya yang ada di Indonesia. Nah, tentu ini juga harus kita maknai dalam bingkai kesatuan atau Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini yang justru sangat sangat disayangkan ketika kemudian justru secara sepihak itu Pak Rektor itu menjustifikasi masyarakat Cilegon. Ya, kita lanjut, ya. Diberitakan sebelumnya rencana pembangunan gereja di tanah milik HKBP Maranatha di Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Cilegon mendapatkan penolakan dari sejumlah elemen masyarakat hingga perangkat daerah kota itu. Ini harus diluruskan, ya, harus diluruskan oleh Pak Rektor, mendapatkan penolakan seolah-olah bahwa pemerintah daerah, kalau di sini kita bisa pahami bahwa
mendapatkan penolakan hingga perangkat daerah kota. Seolah-olah Pak Rektor ini mengetahui, ya kan? Padahal Pak Rektor mungkin juga tidak mengetahui sesungguhnya, gitu kan? Hanya mungkin mendapatkan sumber dari pihak atau satu pihak tertentu, ya. Ini jangan sampai justru Pak Rektor memecah belah. Harusnya kita ini sudah cooling down, ya. Kita tidak ingin sekali membahas ini lagi. Tetapi karena nampak ini menjustifikasi masyarakat Cilegon, sehingga mau tidak mau kita harus menyuarakan hal ini, ya. SK Bupati tersebut dijadikan dasar oleh elemen masyarakat Cilegon menolak pembangunan gereja di wilayah tersebut. Wawan lantas mengutip pernyataan ahli hukum tata negara dari Fakultas Hukum UGM, Oce Madril, soal peraturan daerah perda yang layak dicabut. Oce, kata Wawan, mengatakan perda dapat dicabut apabila tidak memiliki kesesuaian lagi dengan peraturan perundang-undangan di atas. Cilegon tidak ada perda, dan belum ada perda untuk itu, Pak Rektor. Jadi ini untuk ini saja. Jadi kalau kemudian mengasumsikan hal itu, kemudian mengambil satu pendapat hukum atau mungkin mencari jurisprudensi tentang norma ini, gitu kan? Tentu kita perlu diskusi lebih jauh, ya. Pencabutan juga dapat dilakukan apabila perda yang ada bersifat menghambat kegiatan investasi dan pembangunan. Dia mencontohkan perda-perda yang mengganggu perizinan dan berbelit-belit, dan juga perda yang bersifat sara. Wawan menegaskan hak beragama melekat secara kodrati yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Negara harus menjamin kebebasan setiap warga negara dalam memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, kata dia. Menjadi menarik sebetulnya untuk diulas. Pak Rektor ini jangan sampai justru pernyataan Pak Rektor ini menjadi konyol. Kenapa saya katakan ini menjadi konyol? Karena terus terang saja, kalau kita berbicara rujukan terhadap pendirian rumah ibadah saat ini, itu adalah SKB 2 Menteri, ya kan? Tahap nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006, ya kan? Jadi kalau kemudian mendalilkan pada persoalan-persoalan yang lain, karena ini adalah spesialis, ya. Nah, sehingga rujukannya adalah itu, ya kan? Jadi bukan kemana-mana dan tidak kemana-mana, ya. Jadi kalau kemudian persoalan dan harus dipisahkan, Pak Rektor, ini untuk pemahaman saja, bahwa tidak pernah ada pengekangan, tidak ada pemaksaan, ya. Apalagi di dalam Islam itu dikenal lakum dinukum waliyadi, untukmu agamamu, untukku agamamu, ya kan? Tidak pernah umat Islam itu untuk mendakwahkan Islamnya itu kepada agama lain, memaksakan agama lain untuk masuk dalam Islam. Tidak ada. Dan prinsip-prinsip itu tidak ada di dalam Islam untuk memaksakan untuk masuk dalam Islam, ya kan? Bahkan a'maluna a'mal, ya kan? Nah, hal yang lain yang tentu kemudian juga agar ini juga tidak menjadi bias, ya kan? Harus dibedakan antara, ya kan, pembangunan rumah ibadah dan memeluk terhadap agama. Memeluk terhadap agama aku, tidak ada satupun dalil yang memperbolehkan, ya kan, untuk memaksakan kehendak itu. Tetapi juga tidak boleh memaksakan kehendak untuk membangun rumah ibadah tanpa mengikuti norma yang berlaku. Dan ketentuan itu adalah berdasarkan SKP 2 Menteri. Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006, ya. Nah, jadi sekali lagi, ya tentu ini kita tidak boleh gegabah, karena jangan sampai kemudian ini menjadi memecah belah di tengah-tengah masyarakat. Jadi kesannya menjadi lucu gitu, ya, menjadi lucu. Nah,
Guna menjamin kebebasan beragama, Wawan mengatakan pemerintah juga telah menerbitkan berbagai aturan. Ya. Salah satu adalah, mohon maaf bukan SKP, tapi PBM ya. Maaf ya, PBM Dua Menteri, bukan SKP Dua Menteri, mohon maaf ya. Nah, salah satu di antaranya adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Peraturan bersama itu dikenal juga dengan SKB 2 Menteri tentang rumah ibadah. Mohon maaf, ini bukan SKB, tetapi PBM ya. Kita luruskan, bukan SKB ya, tetapi PBM. Apa itu PBM? Itu adalah peraturan bersama menteri ya, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Dalam peraturan ini, pendirian rumah ibadah harus didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk. Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan itu. Oke, kita lanjutkan. Selain itu ada juga persyaratan khusus yang harus dipenuhi terkait pendirian rumah ibadah. Di antaranya daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang, dan rekomendasi tertulis Kemenak Kabupaten Kota dan FKUB Kabupaten Kota. Ya, ini jelas betulnya, tidak perlu kita jelaskan, tetapi untuk memperjelas agar tidak simpang siur ya, agar juga Pak Dokter juga harus ketahui, ini ya semua masyarakat juga harus tahu bahwa 90 orang bahkan HKBP atau panitia itu mengajukan 112. Ternyata setelah diverifikasi ya, ingat, verifikasi itu di tingkat kelurahan ya, dan ternyata dari 112 itu hanya ada 12 orang ya. Ini data yang valid ya, jadi sudah diverifikasi. Yang kedua, dukungan 60 orang. Semula ada dukungan 70 orang ya. Ini hampir sering sekali kita sampaikan berulang-ulang kepada masyarakat, dan itu tentang hal ini sudah berkali-kali kita sampaikan ya. Dari 70 orang itu karena ternyata ada ketidakjujuran dari panitia ya, dengan iming-iming memberikan 1 juta rupiah ya terhadap warga atau penduduk di situ, dan ternyata banyak yang mereka itu tidak mengetahui bahwa itu untuk tempat beribadah dalam tanda petik gereja. Panitia menyatakan bahwa itu untuk musola, itu untuk untuk masjid, itu untuk santunan dan lain sebagainya. Jadi kemudian ketika akan membaca, masyarakat yang ditulis untuk tanda tangan saja. Dan perlu juga diketahui bahwa setelah mengetahui bahwa itu adalah untuk itu untuk tempat ibadah dalam tanda petik itu adalah gereja HKBP Maranatha, maka kemudian masyarakat mencabut kurang lebih 53. Sehingga ketika 70 itu dikurangi 53 hanya tinggal berapa? Tinggal 17. Dan ternyata 2 orang pindah di sini. Ya kan? Hanya tinggal 15 orang yang mendukung. Nah tentu ini dilakukan verifikasi oleh Lurah Grem, yang pada akhirnya ketika ini sudah terverifikasi ya tidak bisa divalidasi karena persyaratan tidak memenuhi. Artinya apa? Bahwa ini berkali-kali kita sampaikan bahwa persoalan ini baru sampai di tingkat kelurahan ya. Tetapi yang justru terakhir seolah-olah ini sampai di wali kota dan sebagainya. Bahkan hari ini yang di lapangan itu panitia memaksakan kehendaknya. Sebagai catatan, panitia memaksakan kehendaknya, kemudian tetap membangun. Ini akan berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Ya. Kita lanjutkan ya. Kemudian rekomendasi tertulis Kementerian Agama, Kabupaten Kota, dan FKUB. Kementerian Agama sudah memberikan rekomendasi yang pada intinya bahwa panitia tidak memenuhi syarat atau kurang memenuhi syarat administrasi.
termasuk juga adalah FKUB Cilegon. Perkembangan terkini penunjukan panitia pembangunan rumah ibadah Hakim Harata juga telah meminta dukungan dari 70 warga yang berada di lingkungan Kelurahan Gerem. Panitia juga telah mengajukan permohonan validasi domisili sejak tanggal 21 April 2022 kepada Lurah Gerem Rahmati. Namun Lurah Gerem tersebut tidak berkenan memberikan validasi atau pengesahan 70 dukungan warga dengan alasan tidak jelas. Ya, sebetulnya kita autokritik ya dengan Pak Rektor, karena kan ya apakah ini berbicara secara pribadinya atau juga atas nama rektor, karena harusnya ada ada check and recheck ya, sehingga jelas apa yang disampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan di depan publik ya. Sehingga tidak bisa hanya mendasarkan pada informasi yang diterima oleh satu pihak saja, tetapi informasi yang diterima itu harus lengkap dan harus akurat tentu. Wawan mengkritik langkah Lurah Gerem itu yang tidak berkenan memberikan validasi dan pengesahan 70 dukungan warga. Belum lagi adanya tindakan jajaran Pemkot Cilegon yang turut menandatangani petisi penolakan pembangunan gereja di Cilegon merupakan tindakan melawan hukum. Lagi-lagi ini juga perlu dikoreksi ya. Ini kita berharap Pak Rektor juga dapat mendinginkan suasana, bukan kemudian justru memancing suasana yang sudah tenang. Ini kan menjelang Nataru ya, menjelang Nataru kemudian ini menjadi gorengan-gorengan seperti ini ya, karena kita sebelumnya sepakat ini ada untuk cooling down, artinya tidak untuk membahas-bahas seperti ini, tetapi karena ini cenderung untuk memojokkan dan malah kelihatan seolah-olah ya, saya tidak menjustifikasi tapi seolah-olah kok justru memberikan dukungan, seolah-olah lah itu, seolah-olah ya, jangan di ini, seolah-olah kan gitu kan. Ya menduga boleh. Ya. Merupakan tindakan melawan hukum. Petisi penolakan, di mana letak petisinya? Ya. Justru kita bingung ketika kemudian ada sinyal menunjukkan ada petisi, di mana letak petisinya? Ya kan? Tidak pernah ada petisi penolakan itu. Ya. Bahwa adanya penandatangan itu bukan petisi. Rasanya kita sudah paham tentang apa itu petisi, tentang apa juga itu penandatangan di kain putih. Ya kita harus bedakan itu, ya. Karena ada konsekuensi yang berbeda tentunya. Ya. Dengan sendirinya petisi penolakan pembangunan gereja di Cilegon yang digagas Komite Kearifan Lokal Kota Cilegon beserta seluruh elemen masyarakat dan ditandatangani jajaran Pemkot Cilegon memvalidasi pidato Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas bahwa Cilegon adalah daerah yang intoleran, kata dia. Aduh, ya, harus cross check lagi lah, ya harus cross check lagi situasi dan kondisinya seperti apa, ya. Jangan hanya melihat dari jauh, ya. Jauh itu kadang-kadang tidak terlihat dan bahkan tidak terlihat kadang-kadang, ya. Yang ada simpang siur saja. Melihat polemik ini, Wawan menegaskan terhambatnya izin pendirian gereja karena berdasarkan SK Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Serang nomor 189/SK/1975 seharusnya disudahi. Masyarakat Cilegon semakin hari semakin kompleks. Keragaman tidak hanya pada makanan, ritual perkawinan, dan siklus hidup lainnya, kata dia. Aduh, ini harusnya memang ya Pak Rektor harusnya datang ke Cilegon untuk melihat lebih dekat, ya, untuk melihat lebih dekat, bukan hanya atas dasar pemikiran-pemikiran sendiri gitu kan, dan kemudian hanya mendasarkan pada itu banyak hal, ya. Wawan menyoroti masyarakat Banten punya pengalaman yang ramah terhadap pemula agama-agama dan lain sebagainya, ya kan? Ia menilai sikap-sikap inklusif membuat banyak pendeta-pendeta Katolik dari Spanyol memilih singgah di Banten. Penolakan yang dilakukan kaum intoleran di Cilegon hari ini sama sekali jauh dari teladan yang dicontohkan langsung oleh Sultan Banten. Lantas teladan siapa yang mereka ikuti, ketahui? Ini berita ini sebenarnya
hampir sama dengan berita yang di September lalu, hanya dari CNN Indonesia ini kemudian ini dikirim kembali ya, gitu kan. Ini tertanggal berapa ini? Enggak. Iya, tanggal 20 ya, 20. Ya, CNN 22 Desember 2022 ya, hari Kamis ya. Hari Kamis berarti ya hari ini, hari Kamis ya, hari Kamis hari ini. Jam 3:14 WIB. Ya karena ini diunggah, karena ini kemudian kemudian dipublish, maka ya kita punya hajat masyarakat Cilegon. Artinya apa yang kita sampaikan ini semata-mata adalah agar jangan sampai persoalan ini liar kemana-mana. Persoalan ini justru keluar daripada pakem yang sesungguhnya. Kemudian menjustifikasi bahwa wali kota sudah mengizinkan, wali kota menolak, wali kota ikut petisi dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang dikembangkan. Dan itu tidak benar. Ya. Ingat bahwa persoalan ini masih di tingkat kelurahan. Tetapi beritanya sudah sampai di tingkat internasional. Ya. Jadi sekali lagi kita ingin bagaimana masing-masing pihak itu bisa meredam. Masing-masing pihak itu bisa sama-sama untuk konsisten, ya. Jangan kita menjaga masyarakat, tetapi di pihak yang lain justru ini diperbolehkan. Ini ada momen Nataru, Natal dan Tahun Baru. Jangan sampai kemudian persoalan-persoalan ini digoreng-goreng sehingga ini menjadi berita nasional atau bahkan menjadi berita internasional. Kita tidak ingin seperti itu. Sekali lagi, dan harapan ya, kita semuanya tetap terjaga. Jaga kondusivitas. Tentu jaga kondusivitas itu bukan hanya masyarakat, tetap juga statement-statement dari semua pihak, ya khususnya dari pihak-pihak yang di luar Cilegon, yang tidak memahami tentang kultur Cilegon, yang tidak mengerti tentang persoalan ini. Tahan diri, jangan membuat statement yang tidak diketahui, ya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, share, dan yang belum subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tegas.